Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terus untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan dan apa kendala evakuasi hingga hari keempat, belum ada titik terang dalam proses evakuasi. Kita terhubung dengan Ada Sudarsa, Kepala Kantor SAR Cilacap. Pak Ada, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Sudarsa, hari ini adalah hari keempat upaya evakuasi 8 pekerja, namun masih belum ada titik terang. Apa kendala dalam proses evakuasi, Pak Sudarsa? Baik, terima kasih Mas untuk kendala seperti pertama karena kondisi tambang atau sumur-sumur galian itu untuk terlalu kecil ya, lubangnya terlalu kecil dan terdapat genangan-genangan air yang cukup tinggi kalau kita prediksi sekitar 50 meter dari atas tanah. Nah, jadi hal itu yang membuat kita kesulitan tim SAR gabungan dalam melaksanakan evakuasi terhadap korban. Sehingga hingga hari ini, hari keempat, kita tetap melaksanakan dengan memperbanyak pompa-pompa air untuk menyedot atau mengurangi debit air yang ada di dalam tambang tersebut. Harapan kami dengan bisa mengurangi minimal di tahapan tikungan pertama, kita bisa memasukkan orang ke sana untuk observasi dan melihat kondisi setelah lubang tersebut terendam air selama 4 hari. Yang kita khawatirkan timbulnya longsoran-longsoran akibat tanah tersebut siram air atau kena air. Demikian. Pak Saudara, apakah sedemikian banyaknya air yang ada di dalam lubang sehingga kemudian ini menyulitkan proses evakuasi? Betul sekali, Mas Kevin. Air itu ketinggian sumur galian itu sekitar 60 meter, sedangkan air yang tersisa dari atas itu hanya kelihatan 9 meter. Jadi ada sekitar 51 meter kedalaman air yang harus kita kuras untuk mengurangi ataupun untuk bisa mengakses ke dalam. Itu yang menjadi kendala kami selama ini, sehingga kami pun berinisiatif untuk menguranginya dengan memperbanyak pompa-pompa air. Harapan kami dengan dikurangi air itu ataupun dengan pompa air, mudah-mudahan debit air yang kita kurangi ini atau akan surut dengan secepatnya. Seperti kendala-kendala juga kalau kita evaluasi bersama tim SDM bahwa tinggi permukaan air tanah sama permukaan air yang ada di sungai juga sudah rata ya. Jadi memang 105 mdpl, sehingga itu juga ada maksud kami ada masalah ataupun ada kendala, bisa jadi air sungai itu masuk ke dalam tanah. Jadi tadi juga kita sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menambah peralatan. Baik, Pak Sudarsa, ini kan sudah hari keempat proses pencarian ya, dan kemudian jalur evakuasi pun terhalang dengan air yang sedemikian banyak. Pak Sudarsa, harapan hidup dari ke-8 penambang ini seperti apa melihat kondisinya seperti ini? Baik, ini memang sudah hari keempat, makanya tim SAR gabungan masih terus bekerja keras mencari rencana pun opsi-opsi lain. Kami berharap masih hal yang terbaik lah yang kita harapkan dari ke-8 tambang yang terjebak di dalam sumur galian tersebut. Pak Sudarsa, apakah ada batas waktu dalam proses pencarian ini? Kalau sesuai SOP dari Basarnas yaitu selama 7 hari. Pak Sudarsa, mohon maaf, apakah ada batas waktu dalam proses pencarian? Sesuai SOP yang digunakan di Basarnas yaitu selama 7 hari. Oke, baik. Apakah ada strategi pencarian di hari keempat yang mungkin dilakukan secara berbeda dibandingkan kemudian dengan mengandalkan air bisa dengan surut begitu ataupun dengan cara penyedotan air, Pak Sudarsa? Baik, kita sudah evaluasi dari kemarin, juga kita evaluasi terus sama potensi SAR ataupun SAR gabungan yang ada di sini. Kemarin juga kita berusaha untuk mengurangi debit air yang masuk dari aliran sungai. Rencana hari ini kita mendatangkan alat berat dari PUPR untuk mengurangi atau memperdalam aliran sungai, sehingga harapan kami debit air yang dari sungai agak mengurangi atau tidak masuk ke dalam lubang-lubang atau sumur yang galian yang ada di area tersebut. Perkiraannya ke-8 penambang ini ada di kedalaman berapa meter, Pak Sudarsa?
Menurut informasi yang kita terima dari teman-teman penambang itu ada di kedalaman sekitar 40 hingga 60 meter. Mhm, mhm. Dan kemampuan untuk melakukan evakuasi sampai sini sudah di ketinggian, sudah di kedalaman berapa, Pak Sudarsa? Bisa menembus sampai kedalaman berapa? Baik kemarin itu antara sumur A1 sama sumur A2, A1 itu sumur Bogor yang diperkirakan 8 penambang terjebak dan sumur A2 itu merupakan sumur Dondong. Yang diprediksi sumur Dondong inilah yang penyebab membuat kebocoran sehingga berdampak ke sumur-sumur yang lain. Kemarin juga kita sempat mengeringkan di sumur Dondong itu, alhamdulillah memang air itu bisa sempat kering, namun tapi dengan syarat sumur itu pompa air itu harus tetap dinyalakan. Kita sempat observasi di sana dan melihat kondisi di sana memang banyak sekali obstacle lain seperti lumpur akibat rendaman air. Namun debit air itu terus kadang tidak konstan. Karena sewaktu-waktu kadang kita pompa juga kadang tetap naik. Jadi masalah di situ jadi masih kendala kita juga. Tapi kita tetap observasi terus. Setiap ada perubahan kita rapatkan dengan instansi terkait. Baik, Pak Sudarsa, semoga proses pencarian menemui titik terang pada hari ini. Selamat siang, Pak Sudarsa. Terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.